Awalnya cuma takut sendirian di rumah, tapi siapa sangka ibu mertua malah menemukan kehangatan dari menantunya sendiri. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Malam ini kita punya kisah nyata yang bikin bulu kuduk merinding, sekaligus pikiran jadi liar. Bayangin aja, seorang ibu mertua kesepian, hujan deras, mati lampu, dan hanya ada menantunya di rumah. Kira-kira apa yang akan terjadi? Sebelum kita mulai, jangan lupa support channel ini dengan klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kisah nyata penuh drama dan rahasia berikutnya. Tulis juga di kolom komentar, kalian lagi nonton dari kota mana nih? Biar kita tahu cerita ini sampai ke seluruh penjuru Indonesia. Namaku Ranti, usia 48 tahun. 5 tahun lalu, suamiku meninggal dunia karena sakit. Sejak saat itu, hidupku terasa sepi. Awalnya aku berusaha tegar, mengisi waktu dengan kegiatan arisan atau mengurus rumah. Tapi begitu malam tiba, rasa hampa itu selalu kembali. Aku punya seorang putri bernama Arini. Usianya 24 tahun. Dia anak semata wayang yang kini sudah menikah dengan Broto, pria berusia 30 tahun yang bekerja sebagai anggota TNI. Arini perempuan baik, pekerja keras, apalagi sekarang dia bekerja sebagai perawat. Kadang ia harus menjalani shift malam, meninggalkan rumah hanya dengan doa agar aku tidak kesepian. Demi aku, Arini dan Broto memutuskan tinggal serumah denganku. Awalnya aku merasa sangat bersyukur. Setidaknya ada teman bicara, ada yang bisa menghangatkan suasana rumah. Broto pun sopan, perhatian, dan selalu menjaga sikap. Tidak jarang, kalau aku sedang kesulitan memperbaiki sesuatu di rumah, Broto yang langsung turun tangan. Namun, justru perhatian kecil itulah yang membuatku salah tingkah. Diam-diam, setiap kali aku melihat Broto dengan seragam hijaunya, hatiku bergetar. Aku jadi teringat mimpiku yang dulu tak pernah tercapai sejak muda. Aku ingin sekali menikah dengan anggota TNI, tegap, disiplin, berwibawa. Tapi takdir berkata lain. Aku menikah dengan mendiang suamiku yang bekerja sebagai pedagang. Aku bahagia, tentu saja, tapi bagian kecil dari mimpiku itu tetap tersimpan di dalam hati. Dan kini, ketika aku melihat Broto, aku seperti melihat bayangan masa muda yang prantih kuimpikan. Perasaan itu seharusnya tidak ada. Aku tahu, Broto adalah suami anakku, menantu yang seharusnya aku hormati. Bukan aku kagumi, tapi entah kenapa, setiap kali ia menatapku sambil tersenyum, aku merasa ada sesuatu yang hangat di dada. Sesuatu yang membuatku sulit tidur di malam hari. Aku mencoba menolak pikiran itu, beristighfar, mengalihkan perhatian dengan kegiatan rumah, mencoba sibuk dengan hal lain. Namun, semakin aku melawan, semakin kuat pula bayangan Broto menempel di benakku. Aku hanya bisa berharap, jangan sampai perasaan ini terbuka. Jangan sampai Arini atau Broto menyadari, karena sekali itu terjadi, semua akan berubah. Tapi aku juga tahu, hidup penuh kejutan, dan aku sendiri tidak yakin apakah aku bisa terus menahan perasaan ini. Hari-hariku berjalan seperti biasa. Pagi-pagi aku menyiapkan sarapan untuk Arini dan Broto. Saat Arini sibuk bersiap ke rumah sakit, Broto dengan santai duduk di meja makan, masih mengenakan kaos oblong dan celana training. "Aku bikinin kopi ya nak?" tanyaku pelan. Broto tersenyum ramah. "Boleh bu, kopi buatan ibu paling enak." Entah kenapa, setiap kali ia memanggilku bu, ada rasa aneh yang menjalari tubuhku. Rasa yang seharusnya tidak ada, tapi sulit untuk dihindari. Setelah sarapan, biasanya Arini buru-buru berangkat kerja. Kadang shift siang, kadang shift malam. Kalau sudah begitu, rumah hanya tinggal aku dan Broto. Aku berusaha menjaga jarak, tapi situasi sering membuat kami terlibat dalam obrolan. Pada suatu sore, hujan deras mengguyur, atap dapur bocor, dan air menetes deras ke lantai. Aku panik, mencoba menaruh ember.
Tapi Broto datang dengan sigap. Bu, biar saya naik ke atas, perbaiki sebentar ya. Aku melarang. Takut dia terpleset. Tapi dia tetap naik dari bawah. Aku hanya bisa melihat tubuh tegapnya. Kaosnya yang basah menempel di kulit karena hujan yang menerobos masuk. Dadaku berdegup kencang. Pikiran nakal berusaha kuusir sekuat tenaga. Setelah selesai, dia turun sambil tertawa kecil. Begini Bu, harusnya atap ini sudah diganti. Nanti saya coba hubungi teman. Siapa tahu bisa bantu lebih rapi. Terima kasih. Nak, kalau nggak ada kamu, ibu nggak tahu harus bagaimana. Suaraku bergetar. Entah karena lega atau karena ada rasa lain yang berusaha aku sembunyikan. Malam harinya, saat Arini harus jaga malam di rumah sakit, aku dan Broto duduk di ruang tamu. Televisi menyala, tapi lebih banyak sunyi di antara kami. Aku memberanikan diri membuka percakapan. Broto, kamu nggak capek ya? Kerja seharian di lapangan? Tanyaku. Dia menoleh, menatapku dengan mata teduh itu. Capek sih Bu, tapi kalau sampai rumah ada yang nyiapin makanan hangat kayak ibu. Capeknya hilang. Kalimat sederhana, tapi bagiku itu seperti panah yang menembus hati. Aku buru-buru tersenyum, mencoba menutupi perasaan yang meletup-letup. Aku tahu kebersamaan seperti ini akan berbahaya. Tapi di sisi lain, aku juga tahu aku semakin sulit melepaskan. Malam itu, hujan turun deras sekali. Angin bertiup kencang, membuat jendela bergetar. Arini baru saja berangkat untuk shift malam. Jadi rumah hanya tersisa aku dan Broto. Aku duduk di ruang tamu sambil menatap gelap di luar, mendengarkan suara hujan yang menghantam atap. Tiba-tiba klik, lampu mati. Rumah mendadak gelap gulita. Aku terlonjak kaget. Dada berdebar kencang. Broto, panggilku spontan. Dari arah kamar, ia keluar sambil membawa senter kecil dari ponselnya. Wajahnya tenang, meski cahaya redup membuat bayangan wajahnya terlihat lebih tegas. Tenang Bu, mungkin listriknya padam karena hujan. Saya cek dulu keluar. Aku buru-buru menahan lengannya. Jangan keluar dulu. Hujannya deras sekali. Di dalam saja. Temani ibu. Suaraku bergetar. Antara takut dan sesuatu yang lain. Broto menatapku sebentar, lalu mengangguk. Ia duduk di sofa, sementara aku di sampingnya. Suasana gelap membuat jarak terasa semakin tipis. Hanya cahaya ponselnya yang menerangi wajahnya dari samping. Aku mencoba menenangkan diri, tapi rasa takut bercampur kesepian justru membuatku ingin lebih dekat. Broto, sejak bapakmu meninggal, ibu selalu merasa takut kalau sendirian begini. Makanya ibu senang ada kamu dan Arini tinggal di sini. Dia menoleh, menatapku dengan mata penuh empati. Iya Bu, saya di sini kok. Nggak usah khawatir. Kalimat sederhana itu membuat hatiku semakin lemah. Dalam gelap, aku berani menatapnya lebih lama dari biasanya. Wajahnya begitu dekat, hanya berjarak sejengkal. Broto, bisikku pelan. Kadang ibu suka iri sama Arini. Dia tampak bingung. Iri kenapa Bu? Aku tersenyum samar, mencoba menyembunyikan getaran hatiku. Karena dia punya suami yang perhatian, kuat, dan selalu ada. Itu impian ibu sejak dulu, menikah dengan seorang tentara. Tapi takdir berkata lain. Broto terdiam. Sepertinya ia tak tahu harus menjawab apa. Suasana hening, hanya suara hujan di luar yang memecah sunyi. Aku memberanikan diri lebih jauh. Tanganku perlahan menyentuh lengannya yang dingin karena udara malam. Malam ini, temani ibu ya. Jangan tinggalkan ibu sendirian di gelap begini. Broto menelan ludah, terlihat ragu. Bu, ini tidak seharusnya. Aku menatapnya dengan mata yang memohon. Tolong, hanya malam ini. Ibu butuh ditemani. Dalam hati aku tahu, langkah ini berbahaya. Tapi aku juga sadar, inilah pertama kalinya aku benar-benar jujur pada diriku sendiri bahwa aku menginginkannya.
Suasana rumah masih gelap. Hanya cahaya kecil dari senter ponsel Broto yang sesekali bergerak, menyorot dinding dan jendela. Suara hujan tak kunjung reda, makin lama makin deras, seakan ikut menekan suasana malam itu. Aku duduk di samping Broto. Jarak kami begitu dekat. Aku bisa merasakan hangat tubuhnya, bisa mendengar tarikan napasnya yang berat. Tanganku masih menempel di lengannya, tak ingin dilepaskan. Bu, suaranya terdengar berat, nyaris bergetar. Kalau Arini tahu kita begini, dia pasti hancur. Aku menunduk, pura-pura tidak mendengar. Dalam hatiku berkecamuk rasa bersalah, tapi juga ada rasa lain yang lebih kuat. Kerinduan akan perhatian, sentuhan, cinta, sesuatu yang sudah lama hilang sejak suamiku pergi. Broto, bisikku pelan. Ibu tidak ingin merusak rumah tanggamu. Tapi, ibu juga manusia. Ibu lelah kesepian, malam-malam seperti ini. Ibu cuma butuh seseorang yang ada di samping. Aku bisa melihat wajahnya dalam samar, rahangnya mengeras, matanya menatapku penuh dilema. Aku tahu, di dalam hatinya sedang terjadi perang besar antara kesetiaan pada istrinya, anakku sendiri, atau dorongan yang perlahan-lahan menjeratnya. Bu, tolong jangan begini, katanya lagi. Tapi kali ini, suaranya terdengar lebih lemah. Aku mendekat sedikit, nyaris menempel di bahunya. Kamu pria yang baik, Broto. Mungkin terlalu baik, tapi justru itu yang membuat ibu jatuh. Broto menarik napas panjang, menundukkan kepala. Tangannya mengepal, seakan berusaha menahan diri. Tapi aku bisa merasakan pertahanannya mulai rapuh. Di luar, suara petir menggelegar keras, membuatku spontan meraih tangannya. Astagfirullah, ibu takut sekali, ucapku sambil menggenggam erat jemarinya. Broto tidak melepaskan. Ia membiarkan tanganku menggenggamnya. Keheningan itu justru membuat jantungku berdetak lebih kencang. Aku menatapnya likat-likat, berharap ia membaca isi hatiku tanpa perlu kata-kata. Sesaat, mata kami bertemu dalam kegelapan. Tatapan itu terlalu dalam, terlalu berbahaya. Aku tahu, batas antara rasa hormat dan godaan sudah hampir lenyap. Broto bisa saja pergi meninggalkanku malam itu, tapi dia tidak. Dia tetap duduk di sampingku, membiarkan genggamanku bertahan. Dan di dalam hati kecilku, aku tahu, satu langkah lagi, kami berdua bisa saja terjerumus ke dalam jurang yang tak bisa kembali. Hujan di luar semakin menggila. Suara petir berulang kali mengguncang langit, membuat rumah tua ini terasa semakin mencekam. Aku masih duduk di samping Broto. Genggaman tanganku di tangannya belum terlepas. Aku bisa merasakan jemarinya yang hangat, tapi bergetar. Getaran itu bukan hanya karena dingin malam, melainkan pergulatan besar dalam dirinya. Matanya tak berani menatapku lama, tapi aku bisa melihat jelas. Ia sudah goyah. Bu, ini salah. Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Aku mendekat, hingga wajahku hanya berjarak sejengkal darinya. Kadang, yang salah itu justru terasa paling benar. Broto, kau tahu betul, ibu hanya butuh seseorang yang ada. Dan malam ini, orang itu, kamu. Broto menarik napas panjang, matanya menutup sesaat. Aku tahu, dia berusaha keras melawan. Tapi saat petir kembali menyambar, aku refleks memeluk lengannya lebih erat. Tubuhku menempel ke sisinya. Aku bisa merasakan ototnya tegang, tapi tidak menolak. Nafasnya terdengar berat, seolah setiap detik adalah siksaan. Broto, bisikku pelan. Hanya malam ini, biarkan ibu merasa tidak sendirian. Kalimat itu menjadi kunci. Broto akhirnya menoleh, menatapku dengan mata yang berbeda. Mata yang penuh hasrat, sekaligus rasa bersalah. Dalam sekejap, batas yang selama ini kami jaga hancur begitu saja. Aku tak tahu siapa yang lebih dulu, tapi tiba-tiba kami sudah saling mendekat. Sentuhan pertama itu membuat tubuhku gemetar, sekaligus hatiku
bergetar hebat. Seolah semua penantian, semua kesepian bertahun-tahun, tumpah pada momen itu. Malam itu, di tengah derasnya hujan dan gelapnya rumah tanpa listrik, aku dan Broto akhirnya terjerumus. Kami melanggar garis yang seharusnya suci, melakukan sesuatu yang hanya pantas dilakukan pasangan sah. Tapi kami tidak berhenti. Kami tenggelam dalam kehangatan yang selama ini hilang dari hidupku. Sesudahnya, aku terdiam lama. Nafasku tersengal. Pikiranku kacau. Aku tahu aku sudah melakukan kesalahan besar. Aku seorang ibu. Seharusnya menjaga kehormatan anakku, bukan merebut suaminya. Broto hanya duduk diam. Wajahnya menunduk, jelas dihantui rasa bersalah. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Broto, apa yang sudah kita lakukan ini? Haruskah kita lanjutkan? Atau kita hentikan di sini sebelum semuanya terlambat? Pertanyaan itu menggantung di udara. Sama beratnya dengan suara hujan yang terus turun di luar. Sejak malam hujan itu, rumah tidak perantih lagi terasa sama. Pagi-pagi saat aku menyiapkan sarapan, aku bisa merasakan pandangan Broto yang berusaha menghindar dariku. Dia lebih banyak diam, lebih sering bersembunyi di balik aktivitasnya. Aku tahu, hatinya diliputi rasa bersalah. Tapi entah kenapa, justru itu membuatku semakin ingin mendekat. Broto, kopinya sudah ibu buatkan? Kataku sambil tersenyum, meletakkan cangkir di depannya. Dia hanya menunduk, tidak berani menatap mataku lama. Terima kasih Bu, aku duduk di sampingnya. Sengaja lebih dekat daripada biasanya. Aroma tubuhnya masih sama, seperti malam itu hangat, maskulin. Membuat hatiku berdebar lagi. Broto, aku berbisik pelan. Malam itu, kamu menyesal? Ia spontan menoleh. Matanya penuh dilema. Bu, jangan bicarakan itu lagi. Saya takut Arini tahu. Aku tersenyum samar. Ibu pun takut. Tapi jujur saja Broto, ibu juga bahagia. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ibu merasa dicintai lagi. Broto terdiam. Aku bisa melihat tangannya gemetar, seolah ingin melepaskan genggaman, tapi juga tak kuasa. Hari-hari berikutnya, aku makin berani menunjukkan sikap manja. Saat Arini sibuk berangkat kerja, aku sengaja meminta Broto membantu hal-hal kecil. Memperbaiki keran bocor, menyalakan mesin cuci, bahkan sekadar menemaniku menonton TV di ruang tamu. Broto, duduklah di sini. Temani ibu sebentar. Rumah ini terlalu sepi tanpa Arini. Ucapku dengan nada lembut. Dia selalu berusaha menjaga jarak. Tapi, aku tahu, setiap kali matanya menatapku, ada getaran yang sama seperti yang kurasakan. Namun, permainan ini juga berbahaya. Suatu sore, ketika aku dan Broto duduk berdekatan di ruang tamu, tiba-tiba suara pintu terbuka. Aku menatap Broto dengan tatapan penuh arti. Ia terlihat pucat. Napasnya tersengal. Malam itu, saat aku sendirian di kamar, aku bertanya dalam hati, sampai kapan hubungan ini bisa bertahan tanpa diketahui Arini? Dan apakah aku harus terus memperjuangkannya? Atau berhenti sebelum semuanya terbongkar? Itulah kisah nyata malam ini. Penuh drama, rahasia, dan godaan yang gak semua orang bisa bayangin. Tapi pertanyaannya, apakah hubungan terlarang ini akan berlanjut? Atau justru berakhir sebelum semuanya terbongkar? Kalau kalian penasaran, jangan lupa kasih dukungan untuk channel ini dengan klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan kelanjutan kisahnya. Dan jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau berada di posisi mereka, apa yang sebaiknya dilakukan? Stop atau lanjut? Sampai jumpa di kisah nyata selanjutnya.